Salam saudara-saudara, sudah beberapa bulan kita tidak bertemu. Saya terus mengingat akan saudara-saudara dan berdoa agar setiap dari saudara penuh dengan damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai saudara-saudara yang ada di ruangan ibadah ini ataupun yang sedang ada lihat melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar, kami akan memperoleh kuasa, kekuatan dari Tuhan untuk menemukan apa yang makin indah di dalam Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kalau saya boleh bagikan, yaitu tentang Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit tubuh kita, tetapi bukan hanya tubuh kita, jasmani kita yang disembuhkan, tetapi hati-hati yang terluka, broken hearted, bahasa Inggris katakan, Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan. Saya bilang begini, mungkin saudara pikir mungkin sudah pernah dengar khotbah atau sudah pernah dengar kisah. Tetapi kenyataannya bahwa selama COVID yang sudah ada mungkin 8-9 bulan ada di Australia ini, peningkatan domestic violence. Akibat dari domestic violence karena banyak hal yang belum dibereskan antara suami istri, ataukah antara orang tua terhadap anak atau beberapa anak terhadap orang tua. Saudara-saudara, dan banyak orang yang mengalami stres hebat di ini saat ini. Kalau saudara baca di koran, itu pemerintah harus mengeluarkan dana begitu banyak untuk memberikan konseling ataukah memberikan organisasi yang berurusan dengan orang-orang stres itu. Uangnya tuh makin diberikan dengan banyak sekali, ya. Dan bukan itu saja, depresi sampai ada tingkat bunuh diri itu makin hari. Kalau kita lihat, dikatakan tahun lalu perbandingannya dengan tahun lalu 2019, katakanlah ada beberapa ribu orang per berapa orang dalam per ribu orang itu. Ketingkatan naiknya tuh cukup tinggi sekali, bahkan double, ya banyak yang double. Jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya salah satu penyakit yang ada di manusia itu bukan penyakit tubuh saja, tetapi banyak yang telah mengalami penyakit yang disebut hati yang terluka ini, saudara-saudara. Hati yang terluka ini bisa saja ditutupi dengan banyak hal seperti saya bekerja, saya sibuk, saya berholiday, saya sibuk dengan makanan, minuman atau masakan ataukah beribadah pun, sibuk pelayanan pun, tetapi itu masih tetap ada di dalam manusia itu. Saudara-saudara, karena dia ada itu bisa timbul anytime. Bisa timbul anytime. Itu timbulnya tuh pada masa saat digoncangkan. Atau saya ambil botol, tolong ya air satu botol itu saya ulangi lagi ya. Ulangi air satu botol di sini. Di sini. Saudara-saudara, ini air yang ada di sini karena air murni ya, sudah pure. Jadi digoncangkan di apapun, dia tetap tidak kelihatan kotornya. Karena tidak ada kotornya kan, benar nggak? Tetapi kalau ada beberapa batu, pasir, kerikil, anggaplah itu adalah sesuatu yang kita simpan, ya. Pada waktu hidup ini tergoncang, itu akan kelihatan. Akan kelihatan. Wah, kalau saudara lihat pasti kelihatan. Nah, manusia kebanyakan kalau kita di gereja aman-aman, pekerjaan aman-aman, itu kelihatan aman-aman. Tetapi itu bisa muncul pada waktu sesuatu yang terjadi yang kita tidak harapkan. Krisis katakanlah, ada kematian keluarga, ada masalah bisnis, masalah keuangan, masalah hubungan yang
saling kurang harmonis, itu semua akan muncul kelihatan itu. Oleh karena itu saya berharap hari ini sesudah kita sama-sama berdoa minta Tuhan supaya kita keluar dari ruangan ini makin hari makin putih bersih, ya kudus di hadapan Tuhan. Sehingga apa saja boleh terjadi, apakah COVID itu sebenarnya hanya salah satu masalah. Masalah lebih besar banyak di muka bumi ini, lebih banyak. Karena COVID, katakanlah di Australia sekarang tidak ada orang yang meninggal selama 10 hari terakhir. Tetapi banyak orang yang masih sakit jantung yang meninggal, sakit ini meninggal, stroke, benar enggak? Ada saja. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini saya percaya bahwa Tuhan menginginkan kita untuk benar-benar sembuh. Mari kita sama-sama membaca. Ini adalah tanda-tanda bahwa kita masih ada ya hal-hal yang tersembunyi yang belum disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Di Kejadian 41, 2 ayat yang akan saya bacakan dulu. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Ya, Yusuf yang sudah jadi Perdana Menteri, ya. Ia dinikahkan kepada Asnat, anak dari Potifera, Imam di On. Ya pasti cantik ya. Akhirnya dia dipercayakan anak sulungnya bernama Manasye. Dan dia memberikan nama Manasye ini karena sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi namanya Efraim sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ini salah satu bukti bahwa Yusuf itu apa yang terjadi di dalam hidupnya dia, meskipun dia sudah menjadi Perdana Menteri, dia masih merasakan pedihnya waktu ia diolok-olok oleh saudaranya, dihina oleh saudaranya, ya bahkan sesudah itu ditangkap, dibuang keluar ke lubang. Sesudah itu saudara-saudara dia dijual ke orang budak Ismail yang dibawa ke Mesir. Tentu di sana budak mungkin diikat supaya jangan lari. Saudara-saudara di sana pun dijual di pasar budak. Saudara bayangkan duduk di pasar budak. Baru orang menilai saya beli harga berapa, dan mungkin ada Om Potifar yang bilang ini good looking, saya mau beli karena dia bawa ke rumahnya, di sana bekerja sebagai budak. Saudara-saudara, coba bayangkan kalau saudara yang pernah mengalami demikian, berapa sakitnya. Dan itu adalah saudara-saudara satu ayah semua yang memperlakukan. Ini bukan musuh. Ini orang keluarga sendiri. Bayangkan berapa broken heart-nya itu. Dan pada waktu terjadi kalau dicatat dia masih muda belia. Mungkin kemungkinan 17 tahun. Dan kita semua pada waktu 17 tahun kan masih polos-polosnya, masih nggak ngerti apa-apa. Asal aja semua orang kita percayain, semua orang baik, semua orang kita cerita kita punya masalah. Benar gak? Tetapi dia nggak sadar, saudara-saudaranya yang jauh lebih besar dari dia itu punya rencana. Karena apa? Iri hati terhadap dia. Bayangkan hatinya hancur. Saudara bayangkan dia di kuburan, dia berteriak, di lubang dia berteriak. Tolong, tolong. Benar kan? Hancur itu broken. Pernah nggak kita alami satu waktu orang aniaya kita? Bukan itu saja. Waktu saudara-saudaranya pulang, dia ditarik sama pedagang budak itu bawa ke Mesir. Dan di sana bukan naik mobil AC, ada bus atau apa, no, jalan kaki. Bahkan dia harus pikul barang yang berat. Berapa traumanya itu? Berapa hancurnya dia, ya. Dan bukan itu aja, dipikir udah agak enak sedikit, kerja bagus, nunjukin bagus di rumahnya Om Potifar, tahu-tahu Tante Potifar kurang ajar ya. Saya
bilangin itu yang di Mesir. Itu mungkin di lain tempat ada, tapi puji Tuhan di sini kita punya ibu-ibu semua mantap di sini ya. Dan Tante Potifar itu bikin hal apa? Sudah begitu, ini lagi fitnah, habis lagi, bayangkan. Kan kita semua sudah tahu betapa dia punya, saya tidak. Tapi kamu itu bukti itu bajumu di situ. Padahal ditarik itu, bayangkan. Dan zaman itu nggak ada naik banding, nggak ada lawyer, benar langsung aja ditangkap. Karena Potifarnya seorang pengawal, langsung dimasukin penjara. Bayangkan berapa hancurnya kalau itu kita harus alami hal yang demikian. Di situ di bawah, saudara-saudara. Dan di sana di penjara, bukan zaman di Australia yang dekat sini Long Bay Jail ada TV atau apa. Enggak ada, di lubang, diikat. Saudara-saudara, saya pernah pergi kunjungi penjara di negara-negara yang third world itu so miserable. Kita 1 menit aja enggak tahan. 1 menit aja loh. Bau segala macam. Tapi bayangkan, bisa bayangkan dia mungkin terkumpul dengan orang-orang di sana. Yang menakutkan dia masih muda. Dan dia rasa saya nggak salah. Dan saudara bisa bayangkan, sudah sampai di sana pun dia masih Tuhan menyertai dia. Ya, saudara-saudara, orang yang pengawal raja pun, yang juru roti dan juru minum pun, satu ya sudah mati, tapi yang satu yang janji bahwa saya akan bicara case-mu ini kepada orang yang lebih bertingkat atau di dalam kerajaan. Padahal orang itu lupa. Bayangkan, benar kan? Coba kalau kita ada orang janji terus tidak datang-datang gitu, rasanya tuh broken heart, kehilangan kepercayaan, bukan? Aduh, saudara-saudara, kita lihat ini yang dia alami. Sehingga waktu dia jadi Perdana Menteri, dia diberikan jadi istri dan akhirnya punya anak. Itu yang dia kasih nama. Manase dan Efraim. Saudara, itu menunjukkan bahwa dia itu terluka. Tetapi di sini kita belajar. Mari kita baca di 45 mulai ayat 1 sampai Kejadian 45 dari ini. Saudara lihat, ini hal-hal yang kita bisa pelajarin hari ini. Dan saya percaya jikalau kita memiliki sikap hati yang sedemikian, yang baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang lebih baik, yang lebih mulia bisa terjadi itu dalam hidup kita. Nah, di sini saya suka baca sama-sama. Saya baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua supaya kita di sini ambil bagian. Ya, oke. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia. Ini kisahnya, sesudah saudara-saudaranya yang kelaparan datang minta makan dari dia kembali, ya suruhlah keluar semua orang di sini. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sini bersama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat 2. Ya, setelah, ayo. Ayo ayat ketiga. Yusuf, saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tapi saudara-saudaranya tidak dapat jawab sebab takut dan gentar menghadapi dia. Ayat 4. Tapi sekarang, ayat 6. Ayat 7. Ayat 8.
Saudara-saudara perhatikan di sini, dia menekankan beberapa kali bahwa kamu memang melakukan hal demikian terhadap aku, tetapi Allah Tuhan itu punya rencana yang lebih besar daripada apa yang kamu rencanakan. Dia mengubah rencanamu yang jahat, kamu mereka-reka yang jahat, sedangkan ia dapat mengubah yang baik menjadi hal yang mulia, yaitu menyelamatkan satu bangsa. Banyak orang bisa hidup, bayangkan. Ini sangat penting sekali bagi kita yang sudah pernah mengalami hal-hal yang stres ataukah yang mengalami trauma dalam hidup kita atau yang mengalami hal-hal yang disakitin oleh orang. Saudara-saudara, kita bisa percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang dapat mengetahui hal-hal yang lebih besar dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita tidak pernah rasa sakit di dalam hidup ini, kita tidak pernah mengerti orang lain yang rasa sakit. Saudara percaya itu? Kalau kita pernah mengalami kehilangan, baru kita bisa mengerti arti dari kehilangan itu. Kita pernah dianiaya atau dihina, baru kita bisa mengerti orang lain. Tuhan dapat rubah itu. Tetapi kalau kita tidak, maka yang ada adalah yang kita simpan adalah kepahitan. Saudara bilang, aduh Om Sam, kita mah enggak ada. Coba saya baca di sini ya. Ini tanda-tandanya ya. Ya, ini biasanya yang terjadi di dalam hidup kita itu terjadi mulai dari kanak-kanak ya, sampai sudah menikah pun masih banyak yang terjadi. Oleh karena itu saudara-saudara, saya berdoa supaya setiap kita hari ini dijamah oleh Roh Kudus. Supaya kita akan pulang dan kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga memiliki hidup yang mirip dengan Yusuf. Ya, tanda-tanda orang yang terluka itu, ya ini ada tanda. Ya, saudara mungkin pikir ini, saudara tahu. Salah satu tanda itu suka ingat terus orang yang menyakitin dia. Ada di mana aja suka ingat itu, kejadian itu. Orang itu punya muka muncul lagi di situ. Nanti suasananya kalau keadaannya yang mirip-mirip, ingat lagi di situ. Oh ini lagi gitu. Atau mungkin katakanlah orang bos, orang kulit putih yang pernah menghina saudara. Tiap kali lihat orang kulit putih semua sudah rasa jaga tutup pintu nih, hati-hati nih. Bisa kan kita gitu. Atau orang Libanes mungkin yang salah satu yang pernah memaki kita di karpak atau apa. Lihat kali orang Libanes datang itu jenggotan, langsung kita mulai hati-hati nih, hati-hati nih. Itu tanda-tanda tuh. Oke, nah itu mah kecil saudara-saudara. Ada yang besar punya, dia punya tanda di sini. Itu selalu ada terus. Pada waktu sang suami istri salah ngomong, langsung muncul itu. Pokoknya boleh ngomong lain, cerita senang-senang gitu. Tapi itu kata muncul, langsung buah emosinya langsung keluar tuh. Langsung ada yang kecewa, ada yang mulai putus asa kembali lagi, sudah mau dibangun, putus asa lagi gitu. Itu terjadi saudara-saudara. Itu tanda-tandanya itu berarti lukanya itu belum sembuh. Saudara, saya hanya kasih contoh. Kalau tangan kita katakanlah kepotong pisau ya. Tentu pada waktu itu sakit. Lama-lama dia akan sembuh. Tapi waktu dia dalam proses sembuh itu jangan kena sedikit air atau kena jeruk nipis gitu lemon. Pasti sakit banget, benar gak? Ya kan? Sudah sembuh pun bekasnya tuh masih ada. Tetapi bedanya kalau sudah sembuh, saudara-saudara sudah gak sakit lagi kan. Nah hari ini saya hanya bilang luka yang pernah kita alami, dengar, itu meskipun sudah sembuh ya, bekasnya masih ada tetapi tidak sakit lagi. Saya dengar gini. Ya, orang yang pernah menyakitin kita, kita sudah beres, itu kita ketemu orang itu tidak sakit lagi. Kalau ketemu masih sakit, itu berarti belum sembuh itu.
Ya. Nah, hari ini saya bilang gitu, itu yang terjadi. Berapa banyak orang nggak bisa ambil keputusan, ya. Berapa banyak orang, ini tanda-tandanya, nggak bisa ambil keputusan karena dulu pernah ambil keputusan salah. Jadi tiap kali mengambil keputusan hatinya sudah, wah ini kalau salah nih bahaya nih. Benar gak? Akhirnya banyak sekali yang keputusannya tidak pernah terlaksana dalam hidup. Berapa orang yang saya ketemukan hanya keputusan kecil aja rasanya nggak bisa. Akhirnya hidupnya no decision, hanya selalu ikut orang lain punya decision, follow aja. Ya, ada lagi saudara-saudara, ada orang yang pernah terluka yang begitu hebat ya, sampai malam itu suka trauma. Tidur malam terkejut bangun rasanya kayak napasnya sesak. Padahal napasnya enggak apa-apa, hanya pikirannya. Saudara tahu? Kayaknya kayak wow panik banget gitu. Panik banget ya. Saudara-saudara ada orang yang pernah, ini saya alami. Saya alami. Sampai hari ini saya sudah minta Tuhan untuk sembuhkan. Dan Tuhan sudah sembuhkan. Cuma saya hanya mengingatkan saja, saya pernah itu ingat kalau lihat pisau yang besar, pisau yang panjang, itu langsung hati saya tuh gemetar. Saudara tahu? Pisau yang saya lihat itu, baru saya ingat kembali waktu my sister itu saya bayangkan waktu dia ditusuk oleh suaminya itu, waktu itu trauma banget dalam hidup saya. Ini mungkin orang banyak yang nggak tahu, tapi itu terjadi dalam hidup saya. Jadi setiap kali sampai saat ini ada, tapi saya nggak takut. Dulu tuh sampai takut pegang itu pisau. Bayangkan, rasanya kayak ada sesuatu bisa mengancam saya atau saya bisa bisa jadi apa gitu loh, bahaya gitu. Nah saudara-saudara, itu semua Tuhan dapat sembuhkan di dalam hidup kita. Tanda-tanda berikutnya lagi ya, ada gadis yang kita tahu pernah diputuskan pacarnya karena dengan alasan apa aja waktu itu ya. Sekarang dia sebelum ketemu cowok lain yang naksir dia, belum apa-apa langsung dia sudah jaga jarak. Saudara tahu? Berapa banyak akhirnya sampai, mohon maaf begini ya, sampai tidak bisa berkeluarga karena itu saudara-saudara. Selalu itu yang timbul. Dan berapa banyak, saudara tahu enggak, saya sering ikutin tentang sex abuse cases, ya. Itu kebanyakan orang-orang yang abuse orang lain karena dia pernah di-abuse waktu masih kanak-kanak. Terlalu banyak yang untuk itu. Saudara, kalau kita itu yang ada terluka itu, kadang-kadang otak berpikir something yang logical. Kebanyakan otak berpikir yang logical, tapi karena di-drive oleh hal-hal yang terluka, nanti ini yang akan take over. Saudara bisa tahu? Orang bisa coba senyum-senyum begitu, pesta-pesta gitu. Ada orang yang datang ke dia, ketemu di kelompok itu yang pernah katakanlah say something yang negatif dengan dia, langsung dia kehilangan joy itu langsung. Saudara pernah alami itu mungkin? Ya, aduh senang-senang teman-teman. Tahu-tahu ini satu yang tukang mulutnya itu tuh muncul di situ. Langsung suasananya langsung hilang memang. Itu berarti ada hal-hal yang terluka itu di dalam hidup ini. Saudara-saudara, berapa banyak politician, para pemimpin negara ya yang sudah jadi pemimpin perusahaan, orang kaya, tetapi masih begitu banyak yang punya luka-luka masa kecilnya yang membuat dia tindakannya aneh. Ya, saudara mungkin pikir aneh, tetapi begitu banyak para leader presiden di dunia ini yang sebenarnya itu banyak yang trauma itu, yang punya problem, psikologi problem itu. Ya, itu punya psikologi problem. Saya pernah dengar baca, Hitler itu pada waktu masih kecil itu kayak selalu dibilang orang Yahudi itu ini akan take over dunia, dia
abuse, money abuse, and everything. Jadi so much negatif tentang orang Yahudi, sehingga di dalam hatinya itu, when I'm in a powerful position, I will kill all of them. Benar gak? Itu terjadi. Nah, hari ini saya rindu agar setiap dari kita bisa mengalami sesuatu yang baru. Sehingga kita jalan itu meskipun ada badai di muka bumi ini, kita hidup di muka bumi ini tidak lagi dikuasain oleh perasaan takut, tidak lagi dikuasain perasaan pesimistik, tidak dikuasain lagi unbelief. Berapa banyak orang itu yang sebenarnya tubuhnya sehat-sehat, tapi karena sakit di jiwa perasaannya dan dia punya spirit, sehingga sulit sekali untuk dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan saya ingin katakan, kalau kita tidak percaya Tuhan dengan segenap hati, kita tidak memperoleh apa yang Tuhan sudah sediakan. Kira-kira sampai kita tua, nanti juga mati, nanti kita tidak mencapai apa yang Tuhan sudah sediakan karena akibat daripada hal-hal yang demikian. Berapa banyak orang yang selalu meragukan mujizat di dalam hidup ini karena selalu ini aja, wah mujizat itu nggak pernah terjadi lagi. Lama-lama kan jadi ini kan. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini waktunya kita ini. Dan kita lihat di sini apa yang dilakukan Yusuf. Mari kita baca ayat pasal 50 ayat 20, Kejadian. Memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara suatu bangsa yang besar. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah forgive. Forgive, melupakan dan buang jauh-jauh semua itu dari hidup kita. Kalau seseorang yang pernah menyakitkan kita, seperti katakanlah saudara-saudaranya Yusuf, kita berani ambil keputusan, katakan, Tuhan, saya akan forgive. Jangan bilang, kalau dia datang minta maaf dulu baru aku forgive. Kita harus forgive. Meskipun saya studi tentang trauma-trauma dari orang itu, beberapa buku saya baca, kejadian yang penyebab utama orang-orang itu terluka itu kebanyakan dari orang tua. Ya. Orang tua yang mengasihi yang satu lebih yang satu dibelikan yang bagus, yang ini kurang. Itu timbul waktu masih kanak-kanak itu akan ada ini. Ada kepahitan itu, ada rasanya saya nggak diperhatikan gitu ya. Orang tua. Saya hanya bilang supaya orang tua kita semua itu diampuni. Kenapa? Mungkin karena mereka nggak tahu, mereka belum mengerti, ya jadi mereka berbuat demikian. Dan kita mau ungkit-ungkit pun, apalagi ada yang sudah meninggal, apa gunanya lagi? Mendingan sekarang ambil keputusan untuk apa? Forgive. Forgive itu berarti, saudara ingin saya kasih tahu, jangan hanya bilang, ya saya forgive. Tetapi kalau saudara ingin supaya forgive itu makin real, lakukan seperti Yusuf. Dia melakukan kebaikan kepada mereka. Pada waktu itu mereka datang kepada dia ketakutan karena papanya sudah meninggal, Yakub sudah meninggal, dan dia bilang begini. Mereka bilang begini, aduh waktu papa masih ada mungkin dia nggak mau bikin apa-apa ke kita. Benar nggak? Khawatir tentang kesehatan papa atau menyakitkan papa. Tapi papa sudah meninggal, dia akan balas. Tetapi waktu mereka datang kepada dia, itu jawaban yang tadi dia katakan. Bahwa kamu punya rencana yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan
punya rencana untuk mengubah itu semua, untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Saudara-saudara, itu penting sekali. Kalau pacarmu yang pernah sakitinmu, forgive dia. Jangan tiap kali dengar dia sudah jatuh atau apa. Haleluya gitu. Rohani banget. Padahal itu ini. Benar kan? Iya kan? Haleluya. Lu makan apa yang you tanam itu ya. Kalau siapapun dia. Kalau itu teman sekolahmu. Kita sekolah pernah ya. Saya banyak sekali nakal. Jadi saya juga mungkin juga banyak. Saya harus orang ini ampuni saya. Karena waktu masih SD, SMP, SMA tuh sering mukul-mukul anak orang. Terus terang, saya kalau bukan dikasih karunia Tuhan yang mengubah saya jadi kepala gangster sekarang ini. Karena tipenya memang sudah dari dulu gitu. Selalu dari mana saja, selalu punya mau bikin hal-hal yang berbahaya gitu. Tapi puji Tuhan ya, ada yang mungkin Guru tuh pernah bisa begitu ini mukul-mukul orang di Timor tuh. Saya nggak tahu di Jawa, tapi kalau di Timor, kalau kita itu dikaplok itu bisa sampai pusing benar-benar. Saya sampai sekarang masih mikirin itu kepala sekolah SMP Don Bosco. Saya gara-gara nakal dipukul sampai pusing banget. Saya waktu terakhir ketemu dia udah tua jalan begini-begini. Dalam hati saya kapok loh gitu. Tapi untuk puji Tuhan. Puji Tuhan. Bisa kayak gitu. Ya. Saudara-saudara, siapa lagi? Di sini kita bisa saja teman kerja di ini maki-maki kita. Asian Yule apa gitu kan bisa aja kan timbul hurting itu. Tempat kerja, bos bisa bilang lu otaknya nggak ada gitu, itu bisa hurt semua, benar nggak? Everything. Di tempat jalan aja, terus terang kita kok bisa trauma juga. Nggak salah, tahu-tahu diliwati sama anak yang nakal-nakal, masih sudah itu kita yang nggak salah dikasih finger lagi sama kita. Benar-benar saya pikir ini kalau saya ada senjata saya tembak dia. Sebagai manusia, tapi puji Tuhan, saya hamba Tuhan. Benar kan? Langsung gitu kan. Jadi hamba Tuhan. Berapa banyak dari kita yang alami itu semua. Tapi puji Tuhan, sesudah saya makin dalam Tuhan, saya tahu kalau kita tidak mengampuni, sebenarnya yang rugi kita sendiri. Jiwa kita akan menekan kita sendiri. Luka itu akan memberatkan kita sendiri. Ya, jadi siapapun dia. Dan saya hanya ingin kasih tahu. Sebenarnya abuse terbanyak satu sama yang lain itu adalah suami istri. Kenapa? Orang lain ketemu sekali-sekali. Ini tiap hari sama-sama, apalagi COVID. Saya dengar 24 ya lu lagi. Akhirnya apa? Benar kan? Apalagi kalau tinggalnya hanya apartemen yang satu kamar atau dua kamar. Itu nggak gampang saudara-saudara. Kadang-kadang kalau itu belum bisa dibereskan sama Tuhan, tahu-tahu muncul segala macam yang negatif bisa muncul. Dan kalau manusia itu sudah terbakar emosi, bisa saja kata-kata yang tidak kita inginkan kita munculkan, bukan? Akhirnya menyesal. Tetapi sudah menyesal, mungkin menyesal tapi sudah menyakitin orang yang kita kasihi sebenarnya. Berapa banyak ini semua yang terjadi. Siapa yang hari ini rindu? Berkata bahwa saya rindu keluar dari ruangan ini atau dalam hidup saya makin hari terus disucikan, dikuduskan, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga orang boleh bilang apa seperti air ini kalau murni mau dibanting, mau dilempar kayak apa. Dunia ini apa saja boleh melawan, tetap tenang dalam Tuhan. Kenapa? Pengharapan kita dalam Tuhan. Damai sejahtera kita di dalam Tuhan. Amin. Rindu kita itu. Ya, kita akhiri dengan satu bacaan di dalam
Matius 11 ayat 28-29. Firman, sorry lupa kasih tahu ya. Matius. Semua sudah baca bukan? Saudara harus ini ya, bahwa kisah Yusuf itu tidak terlalu banyak beda dengan Tuhan Yesus punya kisah. Benar gak? Ya, mereka sama-sama tertolak habis. Di atas kayu salib itu, saudara, tidak ada yang lebih berat daripada satu orang harus pikul di muka bumi ini. Tertolak, disingkirkan, di-abuse, di segala macam, disalib itu bukan? Ya, bahkan murid-muridnya, orang-orang yang dekat meninggalkan dia. Ya, dan apalagi yang ini lagi firman Tuhan katakan sampai dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya, mengapa engkau meninggalkan aku? Benar kan? Itu berarti satu hubungan yang terputus kalau satu orang merasa kosong dan Tuhan tidak beserta dengan dia, itu bagaimana perasaannya. Ya, mari kita baca di ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku. Mari sama-sama kita baca. Marilah dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan ketenangan. Sebab yang kupasangku itu enak dan bebanku pun ringan. Yang pertama, kalau kita rindu agar hidup ini bisa berbuah seperti Yusuf, bisa berbuah seperti Tuhan Yesus. Ya, tentu saya rindu. Mungkin kita tidak jadi Perdana Menteri, it's okay. Karena kita bisa jadi apapun, tapi pribadi yang menjadi berkat. Jadi bukan pribadi yang terluka, pribadi yang jadi berkat. Saya sering bertemu dengan beberapa orang, tiap kali ketemu itu aja yang dibicarakan. Lukanya. Sampai saya ini sudah jenuh banget. Tapi karena jadi gembala kita harus tahan aja. Saya harus kasih tahu, itu aja. Itu menunjukkan bahwa dia belum sembuh. Yang diketemukan cerita aja tuh, mertuaku begini. Ya ampun, forgive aja sudah. Kalau saya bilang forgive aja sudah. Kalau nggak bisa forgive, you go out, move out atau apa gitu. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus. Jadi pertama yang harus kita lakukan apa? Datang kepada Dia. Bukan hanya sebagai figur Tuhan yang begitu mulia besar, tapi jauh dari kita, jangan. Tetapi benar-benar datang, Dia ada dalam kita, kita ada dalam Dia. Itu yang Tuhan Yesus katakan, datang. That means you enter my life, I'm into your life. Benar-benar memiliki that kind of relationship. Sampai dunia ini tidak penting lagi kalau Yesus itu benar-benar ada dalam kita. Orang mau marah kita sudah nggak pusing lagi. Yang penting Yesus itu ada dalam kita. Tapi kita benar-benar datang dari Dia. Tapi datang bukan datang aja ya. Terus hanya cerita kita punya ini aja, susah-susah aja. Dikatakan apa? Belajar. Ya kan? Datang ya. Sesudah itu ya, bagi semua yang letih dan lesuh dan berbemerah. Mungkin dalam perjalanan hidup ini, apa yang COVID yang sedang kita alami ini, mungkin saat ini banyak yang jiwanya itu mulai weary, tired, letih. Kemana aku harus pergi? Sedang apa yang terjadi? Saudara khawatir dengan keadaan di sini. Kita ucap syukur banget kita di Australia. Kalau dengar di Amerika 120.000 satu orang kena itu bagaimana? Benar gak? Kita baru kena di Melbourne 700-800 aja rasanya kayak semua orang sudah bergoyang kakinya. Benar kan? Coba bayangkan. Ini kita mengucap syukur ya. Tapi di sini Tuhan ingin katakan begini. Kita yang weary, khawatir, kita yang berat beban kita datang kepada Dia. Dan Dia akan memberi kelegaan. Kelegaan ini bukan apa? He give you rest. Rest itu berarti tenang gitu.
Tenang banget. Saudara pernah ke satu tempat di mana saudara rasa tenang sekali, damai sekali gitu. Nah Tuhan ingin berikan itu. Meskipun ada badai di muka bumi ini, tapi ada ketenangan yang tidak tergoyahkan. Kadang-kadang yang kita lalui di muka bumi ini keluarga, seperti kemarin kita dengar kabar bahwa cucu keponakan Ibu Ruth umur 33. Kena COVID, meninggal dalam 4 jam bawa ke rumah sakit, sudah meninggal 4 jam kemudian dikuburkan di situ Bondo. Umur 33, punya istri dan 2 anak, saudara bisa bayangkan. Ya, bagaimana perasaan ya orang tua? Bagaimana? Kita mengucap saya berdoa supaya none of us here memiliki anggota keluarga di Indonesia atau mana yang mengalami hal yang buruk. Kita berdoa Tuhan tutup bungkus. Ya, tetapi apapun yang akan kita hadapi di muka bumi ini, kita tetap kuat dan tetap tenang dan tetap bertindak dalam kebenaran. Saudara-saudara, ayat 29 katakan apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Ingat sebagai orang percaya, jangan rasa, wow, we are free, we are free. No, 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 we are free in Jesus, free from sin. Tetapi kita diberikan beban kuk ya, supaya jadi orang yang menjadi berkat, yang menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan, menjadi pribadi yang menyatakan kebenaran di mana-mana. Itulah kita punya beban itu. Ya, sebagai orang percaya tetap masih pikul salib, saya hanya kasih tahu. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kuknya ringan dan ya, saudara, kuknya itu ringan. Ya, Tuhan yang pikul majority, kita hanya ikut, tapi kita juga harus pikul untuk sehingga apa? Kita bisa belajar dari yang pengalaman itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, belajar kuk yang kita ini ya, karena ia lembut, rendah hati, dan jiwa kita akan menampilkan ketenangan. Saudara tahu nggak? Tidak bisa kita belajar rendah hati dari Mr. Trump. Saya bilang kita hanya bisa belajar dari siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cuci kaki lagi ya. Pernah gak kita cuci kaki ya? Waktu dihina tenang aja dah gitu. Kita kalau dihina telinganya udah panas ya. Berarti apa? Masih sombongnya ada. Ada, jangan bilang gak ada. Om Sam ada gitu bilang. Tapi saya mau berubah gitu ya. Gitu. Apalagi di situ ya, kalau kita ingin memperoleh damai sejahtera ketenangan, ya hanya satu, kita datang kepada dia. Belajar dari dia, terimalah kuk yang dia berikan dan dia pasti akan berikan kita rest, ketenangan. Meskipun ada badai di muka bumi ini. Indah bukan? Indah bukan kalau saat kita ikut Tuhan Yesus. Indah benar. Oleh karena itu hari ini, hanya satu, kita tidak usah nyanyi, kita mari datang kepada Tuhan, katakan Tuhan. Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Di dalam hidupku, masih ada Tuhan yang masih tersembunyi. Dan itu sering muncul saat kami mengalami goncangan, ataukah kami merasa tersinggung, atau merasa disakitin. Masih ada, biasa muncul Tuhan, biasa muncul kata-kata, pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa saat ini, satu demi satu dari kami, termasuk hamba-Mu ini. Termasuk dari hamba-Mu ini. Hari ini, seperti Engkau katakan bahwa Engkau adalah the healer of broken heart. The healer of yang ini Tuhan. Ya Tuhan, dan hari ini kami ambil keputusan untuk mengampuni. Mari kita semua bangkit berdiri dan katakan,